Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat yang tak berhingga. Dengan kaki pemberian Allah kita bisa berjalan. Dengan mata pemberian Allah kita bisa mencari. Dengan telinga pemberian Allah kita bisa mendengar. Dengan tubuh pemberian Allah kita bisa berbuat. Dengan kekuatan pemberian Allah kita bisa kuat kokoh melakukan sesuatu. Andai kata salah satu daripada nikmat tadi Allah cabut dari kita, maka hidup kita tidak terasa lama lain, kurang terasa lama. Kita contohnya selama bisa mencari. Kemudian Allah cabut nikmat penglihatan tadi. Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Tu manja-manja itu. Dunia kolah kalam. Dan nampak apa dan cari-cari, dan nampak dan baca. Dari suku dagang, dan nampak itu. Lah sama satu hitam satunya. Ketika itulah baru kita menyadari akan besarnya nikmat Allah. Itu hanya ciri yang dicabut baru. Hanya nikmat penglihatan misalnya. Bagaimana dengan nikmat pendengaran kita bisa mendengar? Nikmatnya kaki sehingga kita bisa berjalan. Nikmatnya tangan sehingga kita bisa memancing. Andai kata tangan kuat, nikmat tangan tadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada artinya jam tangan ni. Ya betul. Lain ada guna jam tangan lain kalau tangan mana tak ada. Maha mana jam tangan tu tak ada. Maka apa yang kita pakai perhiasan di dunia itu rancang karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pamuku karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan iringan salam senantiasa kita sampaikan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita. Masuk ke surat Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'udilam qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Shadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan Muhammad itu hanyalah seorang rasul.
Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak nabi dan rasul yang diutus dan telah berlalu, telah wafat, telah meninggal dunia. Apa imma ta'awudilam qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad, kamu meninggalkan agamamu, kamu tidak melaksanakan perintah agamamu. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallahu syai'an. Maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Walaupun kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Islam, murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam, maka tak akan merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Al-Imran ayat 142. Ayat itu turun berkenaan dengan keadaan para sahabat ketika perang Uhud. Dululah pernah dikisahkan perang Badar menang umat Islam. Kemudian perang Uhud kalah umat Islam. Ketika dalam perang Uhud itu, ketika perang sedang berkecamuk, sedang terjadi pada perang, lalu muncullah strategi daripada orang-orang kafir Quraisy. Inyo ingin melemahkan umat Islam. Saitu diumumkanlah bahwa Muhammad telah meninggal. Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah aku bunuh. Muhammad ada bunuh, Muhammad ada bunuh. Dalam perang itu kata orang kafir Quraisy. Tangkajilah para sahabat. Ondai Nabi awak banana meninggal, Nabi awak banana mati, yang mulai kemana alih pun apa boleh. Bocor kacir umat Islam ketika itu. Anu nak putus asa, sehingga kalau Nabi dah mati, bela kami mati lagi. Anu kan turun semangat, patah semangat. Kalau kecewa karena tak percaya Nabi meninggal. Padahal itu memang strategi orang-orang kafir Quraisy untuk mengalahkan umat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi perang Badar, perang Uhud, itu menurunkan firman Allah. Surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Muhammad itu manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusan Allah, untuk menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan syariat Islam. Maka layaknya manusia biasa, tentu ada sakit, ada sehatnya, ada hidupnya, ada matinya, ada susahnya, ada sanaknya. Layaknya manusia biasa. Maka Nabi Muhammad SAW itu, Imam Muhammad akan mati, sampai Nabi SAW mati. Allah mengingatkan.
Islam gara-gara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Sebelumnya banyak nabi-nabi yang telah meninggal. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam itulah wafat. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Seluruhnya telah berlalu. Kemudian apa imma ta'awutilam qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, kamu murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu meninggalkan agama Allah, kamu berkecil hati, baiku hati. Ayat itu memang turun berkenaan dengan kekecewaan sahabat, dengan kocar kacirnya sahabat pada perang Uhud. Tapi kalau itu ambil tarik garis kepada kehidupan kita ini, bahwa sesungguhnya jangan menggantungkan harapan tertinggi kepada manusia. Yo, jangan menggantungkan harapan awak tinggi, harapan awak kepada manusia tertentu, kepada orang tertentu. Itu salah. Orang tertentu semulia apapun dia, selalu apapun dia, sebaik apapun dia, bahwa sesungguhnya ini akan wafat. Ini akan pergi, akan meninggalkan dunia itu. Ketika orang yang banyak membantu Allah, orang yang baik menjadi, tapi barangkali kita menggantungkan kebutuhan awak meninggal, tapi tumpuan kasih sayang awak itu pun akan meninggal. Dan selalu ikut dulu lama meninggal orang kita sayang, misalkan lama ratu tak ada gunanya hidup dia, aku lalu boleh hidup dia udah suram sampai balas kasih sayang dah. Jadi aku lalu hidup dia tak ada boleh udah. Tak ada gunanya hidup kata itu tak boleh. Manusia itu pasti wafat, pasti meninggal. Sedangkan Nabi meninggal, itu kita alihkan kisah sahabat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, itulah waktu wafat. Lalu para sahabat itu mengalami kesedihan. Namun Nabi sahabat sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sayang sahabat kepada Nabi itu lebih daripada dunia dan isinya. Ambillah dunia kau, asalkan Nabi dari kami. Dek sayang selalu itu wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat yang antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Indah Nabi itu dah meninggal. Barang siapa yang menyambut Nabi meninggal akan pancung ke pedang dan kuah. Kata Umar bin Khattab. Perumpamaan Nabi itu sama dengan Isa al-Masih, sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini nanya kalau itu sama taruh turun dia kepada kita dia, kepada umat Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pasti akan turun dia, akan menolong kita, akan membantu kita dia. Kata Umar bin Khattab, karena sakit ibu nuanti nak menerima orang yang disayang meninggal. Yo betul bu, kalau orang yang disayang tu meninggal, yo payah nak bu.
Iya bu, iya. Ibu dulu waktu udah meninggal, menangis, iya menangis. Amat atau, lain tak mantu, menangis tentu itu. Bangan disayang mah. Ayo mati buat jiwa. Lain udah awak. Apalagi anak ketek-ketek pulau daku. Asaiku marasu bapula caloi tiga anak banyak anak ketek-ketek alaki lama nikah kamano kabagat tuang kayo. Jadi bagi Khattab radhiyallahu anhu dia mengaturkan bahwa Nabi ada meninggal, Nabi akan kembali kepada kita. Saking tak menerima kenyataan. Lalu datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Umar, dengarkan. Kata Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq naik ke mimbar di dalam Masjid Nabawi ketika itu. Semuanya dengarkan. Lalu Abu Bakar Siddiq membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 100 sampai 20. Abu Bakar Siddiq membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 100 sampai 20. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Apa imma ka'autilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membaca firman Allah ayat 144. Dan Muhammad adalah seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Apakah jika Nabi Muhammad wafat, kamu akan berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, barang siapa yang murtad, barang siapa yang meninggalkan Islam, barang siapa yang tidak berpegang teguh kepada Islam, maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Apa lanjutan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Apa kata Abu Bakar selanjutnya? Dengarkanlah, barang siapa yang beriman kepada Muhammad, itu penting. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Barang siapa yang beriman kepada Muhammad, ketahuilah bahwa sesungguhnya Muhammad telah wafat. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah wafat. Itu kata inti. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu menyadarkan para sahabat, barang siapa yang beriman kepada Muhammad, ketahuilah bahwa sesungguhnya Muhammad telah wafat. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah wafat. Aku garis pegangan yang itu ambil dari ucapan Abu Bakar Siddiq bahwa sesungguhnya Allah tak pernah wafat, Allah tak pernah meninggalkan itu. Meninggal lagi itu sampai tumpuan kasih sayang itu, sampai itu menyandarkan ekonomi itu. Ia meninggalkan dunia manusia biasa. Jangan kecewa dan putus asa, jangan bunuh diri mulu. Kau mati udah ada dan dia mati mulu lah.
Yang sarupo itu pulo. Inyo yang mati tapi Allah tak pernah mati. Jawab wana payahnya ekonomi awak. Maningga orang membantu yang menjadi sandaran ekonomi awak. Dan orang yang paling kita sayang mungkin. Inyo yang mati tapi Allah tak pernah mati. Dan risau pulo. Jangan camai pulo. Allah tak pernah mati. Allah tak akan mengabaikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Allah tak akan menyia-nyiakan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Letakkan ayat 1 itu. Apa bunyinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib fa huwa hasbuh wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Firman Allah Subhanahu wa taala itu tak pernah salah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada itu. Maninggalah manusia itu, maninggalah orang paling elok itu, maninggalah pejabat itu, maninggalah laki itu, maninggalah bibi itu, maninggalah orang yang paling banyak bantu, orang yang paling sayang kepada Allah, Allah tak akan pernah menyucikan awak. Tak akan pernah menyucikan awak. Kalau kita dakik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita layak kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, gantungkan mengharapkannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Ya betul bu. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, memanglah kirim maningga ya Allah, tapi Engkau ada ya Allah. Aku yakin Engkau tak akan menyediakan aku ya Allah. Tetap lanjutkan ibadah, tetap kita berusaha mencari rezeki. Maka Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tak diduga-duga. Allah bagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari cara yang tidak disangka-sangka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 100 sampai 2 menyadarkan kita jangan menggantungkan harapan kepada manusia. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tak boleh dijadikan tumpuan harapan. Tumpuan harapan yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membantu kita, Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita, Allah yang akan menolong kita, Allah yang bagi kita rezeki, pangkat dan jabatan Allah yang menitipkan, anak yang banyak Allah yang menitipkan, anak-anak Allah yang menitipkan, kesehatan dan segala macamnya itu Allah yang memberikan kepada kita. Maka mana mungkin pulau kita camai atau itu yang meninggal, mengapa itu camai dan itu yang bagi rasa itu. Atau itu diancam lampi dari pangkat dari jabatan tertentu, mengapa pulau itu camai, mengapa pulau itu putus asa dan itu yang bagi pangkat
wa ta'ala. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi Nabi Ayub alaihissalam, bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun dia sakit dalam keadaan lama, ala 8 tahun sakit, Nabi Ayub alaihissalam sakit 8 tahun. Kali itu sungguh di bininya, diminta di bininya, mohonlah pertolongan kepada Allah, berdoalah, engkau kan Nabi, mintalah kepada Allah, sembuhkanlah, mengampun itu juga. Apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? Itu bukan berarti Nabi Ayub tidak memohon kepada Allah. Nabi Ayub memohon, tapi Nabi Ayub ingin mengokohkan dirinya dan mengokohkan istrinya. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Allah telah memberikan sakit kepadaku selama 18 tahun. 8 tahun sakitnya. Aku malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesehatan kepadaku selama 70 tahun. Sementara sakit hanya 8 tahun. Aku akan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku malu sama Allah. Kata Nabi Ayub, sehat Allah 70 tahun, sakit 8 tahun. Kamu dulu malu kepada Allah. Jadi bapak dan ibu, cari nikmat yang banyak, jangan pandang sakit atau ujian dan sakit. Kau adalah ujian dan sakit, lupa kepada nikmat yang banyak indah. Cuaca wana bareng ujian itu ya, Pak. Sesungguhnya nikmat Allah jauh lebih banyak